Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lino Pereira Pintu, nomor induk mahasiswa saya 23117022 dari program studi Ilmu Komputer angkatan 2017, Fakultas Teknik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kegiatan KKN kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan KKN sebelumnya, yang dimana KKN sebelumnya mahasiswa diharuskan untuk turun langsung ke lapangan untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Tapi kegiatan KKN kali ini sedikit berbeda karena kita semua tahu sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, dari pihak universitas mengambil keputusan bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kegiatan KKN kali ini melakukan secara online. Dan himbauan dari saya tentang COVID-19, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap tenang dan tetap hidup bersih dan sehat, tetap menggunakan masker dan jauhi dari keramaian, tetap mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer setiap hari. Dalam video kegiatan KKN kali ini, saya akan membuat video pembahasan tentang dasar-dasar rumus dari Microsoft Excel. Baiklah, saya langsung membuka laptop untuk kita langsung membuat. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan beberapa rumus dasar yang ada di dalam Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, saya akan mengaktifkan Microsoft Excel, dan Microsoft Excel-nya saya sudah buka. Ini. Kemudian kita buatkan data yang akan kita kerjakan dengan menggunakan beberapa rumus dasar di dalam Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki satu contoh. Ini contohnya. Contoh format data yang akan saya gunakan untuk mengoperasikan beberapa rumus dasar di dalam Microsoft Excel. Dan saya coba copy saja ke file baru. Seperti ini data yang akan kita coba kerjakan dengan menggunakan beberapa rumus, fungsi, dan formula yang ada di dalam Microsoft Excel. Data-data yang akan saya isikan dengan menggunakan fungsi, rumus, ataupun persamaan atau formula di dalam Microsoft Excel. Jika dilihat dari tabel ini, maka akan mengisi kolom nomor, kolom total kotor, kolom diskon berupa rupiah, dan kolom total bersih. Untuk data jumlah penumpang juga datanya seperti ini, masih standar, dan data harga tiketnya masih normal seperti ini, masih standar dan belum diformat. Kemudian untuk data diskon dalam bentuk persen sudah diformat. Sudah diformat menggunakan format persen atau bisa diketik secara manual. Untuk kolom yang pertama, kolom nomor. Untuk membuat nomor urut, teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa input secara manual seperti halnya pada Microsoft Word. 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara yang kedua, teman-teman bisa membuatkan rumus di dalam kolom nomor ini. Untuk baris yang pertama, untuk kolom ini, teman-teman ketikkan 1 secara manual. Kemudian teman-teman pindah pada sel B7. Sel B7 atau baris data yang kedua, yang kolom nomor di sel ke-7. Ini teman-teman ketikkan tanda sama dengan. Kemudian klik sel B6 yang berisi data nomor 1. Kemudian teman-teman ketikkan tanda tambah. Kemudian ketik angka 1. Jadi persamaan atau formula ini jadi seperti ini. Sama dengan B6 ditambah 1. Ini formula B sama dengan B6 ditambah 1. Kemudian teman-teman enter.
maka secara otomatis angka 2-nya akan muncul seperti ini. Seharusnya untuk nomor 3, 4, dan 5 teman-teman tidak perlu membuat secara manual seperti tadi pada nomor 2, tetapi teman-teman hanya perlu melakukan copy pada sel B7 untuk diterapkan pada sel-sel yang lainnya. Caranya adalah teman-teman arahkan pointer atau mouse teman-teman ke sel B7 tersebut dengan catatan teman-teman harus mengklik terlebih dahulu sel B7 tersebut, kemudian teman-teman arahkan mouse-nya. Teman-teman ke sudut kanan bawah dari sel B7 tersebut sampai pointernya berbentuk tanda tambah hitam seperti ini. Kemudian teman-teman klik dan tahan, kemudian teman-teman tarik ke bawah mouse-nya sampai pada akhir dari baris data kolom nomor seperti ini. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, teman-teman ketikkan 1 terlebih dahulu. Kemudian teman-teman ketik angka 2 di kolom sel B7. Kemudian teman-teman blok sel B6 dan 7. Dan kemudian begini. Dan tahan pada akhir dari data yang di blok tersebut seperti ini. Dan teman-teman tinggal tarik ke bawah. Nah, hasilnya begini. Jadi itulah 3 cara menginput nomor urut di dalam Microsoft Excel. Yang berikut adalah data yang harus kita format adalah data pada jumlah penumpang. Jika kita lihat contoh yang ada ini, jumlah penumpang yang ada di sini ada tambahan kata orangnya. Sementara data yang ada pada soal yang akan kita kerjakan, yang ini, pada format yang akan kita kerjakan, kata orangnya belum ada. Nah, teman-teman tidak bisa mengetikkan atau menambahkan kata orangnya tersebut secara manual. Kenapa? Karena data di dalam Microsoft Excel ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu data numerik dan data label. Data numerik itu adalah data yang berisi angka-angka yang bisa teman-teman terapkan operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengulangan. Sementara data label atau data yang berupa kata itu tidak bisa digunakan untuk operasi perkalian, penambahan, ataupun pengurangan. Nah, untuk membuat kata orang di samping data ini dengan tidak merubah datanya dari data numerik menjadi data label, maka teman-teman perlu fitur di dalam Microsoft Excel. Mengapa kita harus mempertahankan data ini sebagai data numerik? Karena jika teman-teman mengetiknya secara manual seperti ini, katakanlah 200 orang. Teman-teman mengetik seperti ini, maka pada formula bar teman-teman bisa melihat ini. Formula bar teman-teman bisa melihat ini ada angka 200 dan ada kata orangnya. Sementara pada data seharusnya yang data seperti ini 210 orang ini teman-teman bisa melihat pada formula barnya. Sementara di sini tampil kata 210 orang. Ini 210 orang. Tapi di atasnya orangnya tidak muncul. Nah, bedanya di mana? Jika teman-teman mengetiknya secara manual, kemudian teman-teman akan mengalihkan harga tiket. Misalnya katakanlah tiketnya 10.000. Teman-teman ingin mengalihkan 210 orang. Ini 210 orang ini. Dengan 10.000, maka rumus yang akan teman-teman menggunakan sama dengan sel dari sel 13 dikalikan dengan sel E13. Teman-teman tekan enter. Maka muncul kata value seperti ini. Value seperti ini. Ini berarti terdapat data yang tidak bisa digunakan untuk operasi perkalian.
penjumlahan dan penambahan, yaitu data label seperti ini. Jika teman-teman menggunakan format khusus dalam fitur Microsoft Excel, teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Dan kata orangnya sudah terhapus. Nah, bagaimana cara menambahkan kata orang di kolom jumlah penumpang? Jumlah penumpang ini tanpa merubah data numerik yang ada di dalam kolom ini menjadi label. Nah, teman-teman lakukan dengan cara seperti ini. Langkah pertama, teman-teman blok terlebih dahulu data yang akan teman-teman mengubah formatnya. Ini blok semua. Kemudian teman-teman lihat menu bar home. Teman-teman bisa melihat satu kotak. Ini kotak untuk memformat nomor atau number format. Teman-teman bisa mengklik tanda segitiga di samping kanannya. Seperti ini. Teman-teman pilih more number format, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Ini kotak dialog seperti ini. Selanjutnya teman-teman lihat di bawah dari tabulasi number. Ini terdapat kategori dan teman-teman pilih kategori custom yang ini karena kita akan menambahkan kata orang atau menambahkan teks di samping kanan dari angka ini di sini dan akan muncul banyak kategori. Jadi teman-teman pilih yang ini di urutan keempat dari 1, 2, 3, 4 ini. Dan teman-teman tinggal hapus nol, spasi, dan teman-teman berikan tanda petik atau kutip 2, bukan yang 1. Selanjutnya, teman-teman tinggal tulis kata orang. Habis itu, teman-teman tinggal kasih tanda petik 2 kembali, begini. Dan teman-teman bisa lihat di sini 200 orangnya sudah muncul. Dan teman-teman tinggal enter atau OK. Maka dilihat dari sini formatnya sudah berubah. Dan kita klik di sini 210 atau 170, tapi orangnya tidak muncul. Sekarang kita akan format lagi harga tiketnya. Jika kita melihat format contoh yang ada di sini, maka harga tiketnya berisi simbol rupiah dan terdapat pemisahan antara ribuan dan jutaan. Ini ada tanda pemisahan. Nah, untuk membuat format seperti ini, maka teman-teman lakukan dengan cara pertama. Teman-teman harus blok terlebih dahulu harga tiket. Yang ini, teman-teman tinggal blok semua. Kemudian teman-teman klik format numbernya. Yang ini, bagian paling bawah more number format. Yang ini. Kemudian teman-teman lihat kategori mana yang akan dipilih. Nah, untuk kategori yang akan digunakan pada data nominal seperti ini, teman-teman bisa memilih di antara dua. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kategori currency yang ini. Yang kedua adalah accounting yang ini. Saran saya, jika teman-teman ingin menggunakan format yang terpisah antara simbol dan angkanya, maka teman-teman bisa menggunakan data kategori accounting. Jadi teman-teman pilih yang accounting. Kenapa? Karena jika teman-teman memilih data yang currency, maka simbolnya akan menempel atau merapat dengan angkanya. Makanya saya sarankan untuk memilih format accounting. Lalu OK. Atau kita contoh saja, saya pilih currency. Di sini RP. Saya tinggal klik OK.
Jadi dia punya RP atau ini sudah mendekat. Dari saya sarankan untuk memilih accounting. Ini RP. Oke. Dan dia sudah bisa. Maka simbolnya akan terpisah seperti ini. Selanjutnya untuk total kotor. Ini. Untuk total kotor, teman-teman akan mengalihkan antara data jumlah penumpang dengan data harga tiket. Baik, sekarang kita akan mengalihkan antara data jumlah penumpang dengan harga tiket. Maka caranya teman-teman klik pada baris pertama total kotor ini. Kemudian teman-teman ketikkan tanda sama dengan. Lalu teman-teman klik di baris pertama jumlah penumpang. Kemudian berikan tanda kali. Kemudian teman-teman klik baris pertama pada harga tiket seperti ini. Jadi untuk formulanya atau rumusnya atau persamaannya sama dengan ini. Teman-teman bisa lihat di atas bar ini. Sama dengan D6 dikali E6. Perkalian antara jumlah penumpang dan harga tiket akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk baris kedua dan seterusnya, teman-teman tidak perlu menginput satu persatu seperti tadi. Teman-teman hanya perlu melakukan perintah copy pada sel ini atau pada kolom ini. Untuk copy caranya seperti tadi, klik dan tahan dan drag begini, klik dan tahan atau drag pada ke bawah, jadi hasilnya sudah keluar semua. Selanjutnya untuk rupiah. Untuk kolom rupiah, teman-teman harus lihat pada diskonnya. Diskon ini terdiri dari dua jenis. Diskon disajikan atau ditampilkan dalam bentuk presentasi seperti ini. Dan diskon yang harus teman-teman sajikan dalam bentuk rupiah. Nah, diskon yang akan diisi pada kolom rupiah ini, yang ini, merupakan perkalian antara total kotor dengan jumlah diskon dalam bentuk persen. Untuk mengalihkannya, teman-teman lakukan seperti tadi. Sama dengan ketik baris pertama pada total kotor dan kemudian klik di bagian pertama persen. Kali. Maka diskon bentuk rupiah akan muncul seperti ini. Ini. Untuk mengisi semuanya, mengikuti cara yang tadi, tinggal tarik, hasilnya muncul semua. Kolom total bersih merupakan hasil bersih dari total kotor setelah dikurangi diskon. Nah, diskon di sini terdapat dua jenis, yaitu diskon dalam bentuk presentasi atau persen dan diskon dalam bentuk rupiah. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya untuk dari dua kolom ini. Untuk mengurangkannya dengan kolom total kotor, kita coba cara yang pertama, yaitu mengurangkan antara total kotor dengan diskon dalam bentuk rupiah. Sama dengan total kotor F6 dikurangi rupiah. Jadi saya enter, total bersih hasilnya ini. Baiklah, kita akan coba cara yang kedua. Jika teman-teman tidak ingin menampilkan data rupiah, karena biasanya di beberapa pekerjaan yang ada hanya menampilkan kolom diskon dalam bentuk persen, dalam bentuk rupiahnya tidak ditampilkan, maka teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan total kotor baris pertama dikurangi buka kurung
tetap klik total kotor baris pertama kali persen dan tutup kurungnya. Enter. Hasilnya sama. Jadi untuk ini saya akan tarik dan ini saya akan tarik. Kita akan lihat sama apakah hasilnya semua sama. Jadi hasilnya semua sama. Sekian dari video tutorial saya tentang rumus dasar Microsoft Excel. Demikian akhir video dari pembahasan dasar-dasar rumus Microsoft Excel dari saya. Semoga ini video bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.